guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode 140, yang dimana dalam cerita ini menceritakan perjuangan Sekte Tang yang berhasil menyelamatkan Tangya. Namun Dekanian harus menghadapi 6 master jiwa jahat seorang diri agar Sekte Tang bisa kembali dengan selamat. Sementara racun jahat yang berada di dalam tubuh Tangya segera bereaksi setelah kesadaran Tangya mulai kembali. Bagaimana cerita selengkapnya? Ini dia, let's check it out. Sambil menghindar dari serangan rumput biru perak, Susansi menyadari jika Tangya telah dikendalikan oleh seseorang, sehingga jika ingin membangunkannya, maka mereka harus kembali ke Sekte Tang terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, BB segera merilis kemampuan wujud sejati roh pelindung untuk menyerang ke arah Tangya. Sambil memblokir serangan BB, Tangya tidak menyangka jika petir ini ternyata mampu menekannya, sehingga Tangya langsung membalas serangan tersebut dengan rumput biru perak. Melihat hal ini, BB segera mengaktifkan keterampilan jiwa kelima, yaitu pemecah kejahatan Long Huang, untuk menghadapi serangan rumput Kaisar Biru Perak. Tangya kemudian merasa kesal dan langsung melepaskan keterampilan jiwa kelima, serta berniat untuk melemparkan tombak biru perak. Sementara Susansi yang sedang menghadapi 2 master jiwa jahat terlihat mencemaskan keadaan BB. BB kemudian meminta kepada Susansi untuk percaya kepadanya, sedangkan sebelum Tangya sempat melemparkan tombak biru perak, BB kemudian langsung menarik rumput perak tersebut. BB kemudian mengikat rumput biru perak sehingga Tangya tidak lagi bisa bergerak. Tak lama kemudian, BB berjalan mendekati Tangya serta melepaskan roh pelindungnya dan menyadarkan Tangya jika dia adalah BB. Tak lama kemudian, BB segera menggunakan segel naga suci cahaya untuk mengusir aura jahat di dalam tubuh Tangya. Energi spiritual BB kemudian mempengaruhi pikiran Tangya, sehingga Tangya kemudian teringat dengan pengorbanan BB dalam kompetisi sebelumnya dan meminta kepada BB untuk tidak mendekat. Namun sambil terus memanggil nama Tangya, BB mengatakan jika dia tidak ingin lagi melawannya. BB juga mengatakan jika dia tidak mungkin menyakiti Tangya, dan bagaimanapun juga Tangya adalah milik BB selamanya. Setelah berada di depan Tangya, BB kemudian langsung memeluknya. Akan tetapi setelah ingatan Tangya mulai kembali, Tangya kemudian mulai kehilangan kesadaran, sehingga BB kemudian langsung menangkap tubuh Tangya serta mengajaknya kembali ke Sekte Tang. Sementara Yuho saat ini sedang mengawasi Akademi Shrek menghadapi Sekte Roh Suci. Tak lama kemudian, Zhong Liwu memberi perintah untuk mengaktifkan perisai pertahanan terhubung, dan semua pemandu jiwa deteksi udara harus diarahkan ke kota Tianling. Namun Zhong Liwu menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres dan merasa jika situasi di luar terlalu sunyi, sehingga Zhong Liwu berniat untuk memeriksanya. Yuho kemudian merasa cemas karena semua orang dari Akademi Shrek masih berada di tempat ini. Setelah menghancurkan penghalang spiritual, Zhong Liwu kemudian dikejutkan oleh Akademi Shrek yang telah menyerang anggota Sekte Roh Suci. Yuho kemudian menghampiri Zhong Liwu dan memberitahu jika terdapat penyerangan musuh. Namun Zhong Liwu mengatakan jika dia tidaklah buta dan memerintahkan para anggota persembahan untuk ikut menghadapi musuh. Sementara Yuho segera mengaktifkan deteksi kemampuan mental untuk memberitahukan hal ini kepada anggota Akademi Shrek. Zhong Liwu kemudian dikejutkan jika tetua ketiga dan Dou Yaoming mengalami luka serius dan terlempar mundur. Sementara dari kejauhan, tetua Song segera merilis keterampilan jiwa ke-9, sehingga Zhong Liwu hanya bisa bertahan menghadapi teknik jiwa tersebut. Dekanian segera mengaktifkan keterampilan jiwa ke-9, yaitu Kedatan Poinik. Namun ketika Zhong Liwu ingin menghadapi Dekanian, Dou Jamian segera menghentikannya dan mengatakan jika dia yang akan menghadapinya. Sementara Yuho menggunakan serangan dari Dekanian untuk mengakhiri sandiwaranya dan berpura-pura tewas dalam serangan tersebut. Dan Yuho kemudian segera menghampiri Dekanian dengan wujud aslinya.
Dekan Yan kemudian meminta kepada Yu Hao untuk segera pergi. Namun Yu Hao menolak hal tersebut dan meminta kepada Dekan Yan untuk pergi terlebih dahulu. Sementara dirinya harus mempertahankan pintu kematian. Namun Tetua Song meminta kepada Yu Hao untuk mempercayakan hal ini kepada Dekan Yan. Sehingga Yu Hao bersama Tetua Song segera pergi menuju portal dimensi. Dekan Yan kemudian memperkuat teknik jiwanya setelah menyadari jika Zhongliwu berniat membalas serangan Dekan Yan, sehingga terjadilah benturan energi yang sangat luar biasa. Dekan Yan kemudian terlempar mundur setelah ledakan energi tersebut, sementara kena Master Jiwa Jahat langsung mengepung Dekan Yan serta melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyerang Dekan Yan. Namun dengan cepat Dekan Yan menghindar dari serangan tersebut dan masih mampu menghadapi serangan dari keenam Master Jiwa Jahat. Meski kedua Master Jiwa Jahat mampu mengikat tubuh Dekan Yan dengan rantai, namun Dekan Yan langsung menarik tubuh mereka berdua. Sementara Dolu Zhangfeng tiba-tiba menyerang Dekan Yan. Tak lama kemudian, dua Master Jiwa Jahat lainnya kembali menyerang, sehingga Dekan Yan segera merilis keterampilan jiwa kelima, yaitu Api Suci Membakar Padang, untuk menghadapi dua Master Jiwa Jahat. Dekan Yan kemudian kembali menghadapi Dolu Zhangfeng, sehingga Zhangfeng kemudian bertanya apakah Dekan Yan sudah kehabisan kekuatan jiwanya. Namun Dekan Yan segera merilis keterampilan jiwa ketujuh, yaitu Wujud Sejati Roh Pelindung. Sambil melemparkan tubuh Zhangfeng, Dekan Yan kemudian bertanya apakah terakhir kali ketika dihajar oleh Yu Hao dan Din hal itu masih belum cukup. Dekan Yan kemudian kembali memberikan pukulan mematikan kepada Dolu Zhangfeng. Zhongliwu kemudian merasa kesal karena Dekan Yan terus melukai para tetua sekte Roh Suci, sehingga Zhongliwu segera merilis keterampilan jiwa ke-8, yaitu Jarum Dewa Kematian. Meski serangan tersebut mampu melukai Dekan Yan, namun Dekan Yan segera merilis keterampilan jiwa ke-6, yaitu Blue Phoenix Membakar Langit. Namun Zhongliwu segera merilis teknik nafas akhir untuk menekan Dekan Yan dan mengatakan jika dia ingin Dekan Yan menemani Jiamian ke alam baka. Zhongliwu mengatakan setelah terkena Jarum Dewa Kematian, maka Dekan Yan pasti tidak akan selamat. Namun Dekan Yan mengatakan karena sudah memilih untuk tinggal, maka dia tidak berniat pergi dalam keadaan hidup. Tak lama kemudian, kelima Master Jiwa Jahat langsung mengepung Dekan Yan. Sementara Dekan Yan langsung membakar lautan spiritualnya serta menggunakan keterampilan jiwa ke-8, yaitu Api Membungkus Tubuh. Melihat hal ini, seketika membuat Zhongliwu merasa terkejut dan menyadari jika Dekan Yan berniat untuk membakar dirinya sendiri. Sementara Zhangfeng dikejutkan oleh Dekan Yan yang sudah berada di belakangnya. Dekan Yan kemudian merilis keterampilan jiwa keempat, yaitu Penghakiman Nyala Api Membara untuk membunuh Zhangfeng. Namun dua Master Jiwa Jahat segera mengaktifkan formasi darah untuk memblokir serangan Dekan Yan. Bahkan dengan formasi darah, dua Master Jiwa Jahat berusaha untuk menekan Dekan Yan, sehingga Dekan Yan segera mengumpulkan seluruh kekuatan jiwanya untuk meledakkan diri. Zhongliwu kemudian beranggapan jika nyawa satu tetua sekte Roh Suci jika ditukar dengan nyawa Dekan Yan, yaitu calon ketua Akademi Shrek selanjutnya, maka pertempuran ini dapat dianggap sebanding. Zhongliwu kemudian sangat marah setelah mengetahui jika gadis suci telah menghilang, sehingga memerintahkan kepada tetua ketiga untuk memerintahkan seluruh pasukan untuk mencari orang-orang dari Akademi Shrek. Bahkan jika harus menggali 3 meter ke dalam tanah, mereka harus menemukannya. Sementara Nangguan berpura-pura tidak sadarkan diri setelah kekacauan yang terjadi. Yu Hao mengatakan jika sekte Roh Suci tidak akan bisa menemukan mereka di tempat ini, dan mereka baru bisa keluar setelah situasi di luar reda. Sementara Bebe merasa cemas karena Tangya masih tidak sadarkan diri. Yu Hao kemudian memeriksa kondisi Tangya dan mengatakan jika sepertinya Tangya telah terkena sejenis racun jahat yang mempengaruhi kesadarannya. Sedangkan racun jahat ini sudah masuk ke setiap bagian tubuh, bahkan roh pelindung dan lautan mentalnya. Mendengar hal tersebut, Bebe kemudian bertanya kepada Yu Hao apakah dia memiliki cara. Namun Yu Hao mengatakan dengan ramuan yang diberikan oleh Yoyo, seharusnya tidak sulit untuk menghilangkan racun tersebut. Akan tetapi racun ini sudah sangat dalam serta menyatu dengan energi kehidupan Tangya.
Sehingga jika racun ini dihilangkan, maka energi kehidupan Tangya juga akan menghilang. PB kemudian bertanya, jika racun jahat ini dibersihkan sepenuhnya, berapa lama Tangya mampu bertahan hidup? Namun Yuho mengatakan jika setidaknya 1 tahun. Sementara jika dibiarkan, maka racun ini harus terus diberikan. Namun mereka tidak memiliki racun jahat ini. Sedangkan dengan kondisi Tangya saat ini, dan jika racun terus mengendap semakin dalam, maka Tangya akan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Dan Tangya akan menjadi boneka tanpa kesadaran yang tidak bisa dibangunkan lagi selamanya. PB kemudian teringat dengan ucapan Yoyo sebelumnya, jika Tangya memiliki roh pelindung rumput biru perak. Meski Yoyo bisa membantu membersihkan racun tersebut, namun masih membutuhkan kaisar biru perak untuk membangunkan serta membimbing kekuatan darah dalam diri Tangya terbangun. Jika tidak, maka kekuatan hidupnya akan mengalir pergi bersama racun yang tersisa dan akhirnya Tangya meninggal. Setelah teringat dengan hal tersebut, BB meminta kepada Yuho untuk membersihkan racun di tubuh Tangya. Sementara dalam waktu 1 tahun, BB pasti akan mencari kaisar biru perak untuk membangkitkan kembali energi kehidupannya. Melihat racun jahat yang keluar dari tubuh Tangya seketika membuat semua orang merasa terkejut. Sementara Yuho merasakan jika energi kehidupan Tangya semakin melemah, sehingga Yuho segera mengeluarkan pisau kehidupan dan menciptakan tubuh spiritual. Tubuh spiritual Yuho kemudian mengalirkan energi kehidupan yang berada di dalam pedang kehidupan ke arah tubuh Tangya. Sementara tubuh asli Yuho terus mengeluarkan racun jahat tersebut. Yuho mengatakan dengan mengandalkan aura kehidupan yang kuat yang dipancarkan oleh pisau kehidupan, maka kekuatan hidup yang mengalir pergi bisa diisi kembali. Sehingga dengan begitu, Guru Soya setidaknya bisa hidup 1 tahun lebih lama. Sementara hal ini akan memberikan waktu lebih lama kepada mereka untuk menemukan kaisar biru perak. Yuho kemudian memberitahu BB jika sebagian besar racun yang berada di dalam tubuh Tangya telah dibersihkan. Dan setelah kembali ke kota Astrek, Yuho akan membersihkan semua racun secara bertahap. Mendengar hal tersebut, BB kemudian berterima kasih kepada Yuho. Sementara Shishio mengatakan jika selanjutnya mereka harus menemukan kaisar biru perak. Sehingga Tetua Song berniat mengadakan sayembara melalui Akademi Strek. Dan seluruh anggota sekte Tang kemudian berterima kasih kepada Tetua Song. Zhong Liwu kemudian merasa kesal karena sudah 3 hari berlalu mereka masih tidak menemukan jejak orang dari Akademi Strek. Sementara Nangguan mengatakan jika mereka sudah memperluas jangkauan pencarian hingga maksimal. Nangguan kemudian bertanya apakah tenda Jiamian perlu dibongkar, sedangkan orangnya sudah tiada. Namun Zhong Liwu mengatakan jika urusan seperti itu, Nangguan tidak perlu menanyakan kepadanya. Malam harinya, Nangguan memberi perintah kepada pasukan kerajaan Ryu untuk membongkar tenda Jiamian. Sedangkan jika ada emas, perak, dan perhiasan di dalam tenda, semuanya harus dipindahkan ke dalam tenda Nangguan. Sementara Yuho yang masih berada di dalam tenda segera menggunakan teknik ilusi untuk membawa Kuji keluar dari tenda tersebut. Yuho kemudian berubah menjadi burung hantu dan segera pergi dari camp militer Ryu menuju kota Tianhun. Tak lama kemudian, Yuho dibuat terkejut setelah melihat jika Dekanian berhasil selamat. Namun Dekanian mengatakan jika bagaimanapun juga dia adalah dekan dari Akademi Strek, sehingga tentu saja memiliki teknik melarikan diri. Ketika sekte Tang keluar dari portal dimensi, Tetua Song mengatakan jika misi ini bisa dikatakan berjalan dengan sempurna. Namun setelah melihat kondisi Tangya, mereka harus segera kembali ke kota Shrek. Yuho kemudian memberitahu kepada Putri Wena jika informasi tentang pasukan besar Ryu sudah dia tandai dengan rinci di peta ini. Yuho juga memberikan pemandu jiwa yang mereka ambil dari perkemahan pasukan Ryu dan harta benda yang mereka ambil dari kerajaan Tianhun. Setelah sekte Tang kembali menuju kota Shrek, Nangguan tidak menyangka jika emas dan perhiasan yang dia ambil semuanya telah berubah menjadi batu.